Marun Semaha, sahabat Tualaga yang diberkati. Sebelum kita membaca bagian Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur jika kembali kami boleh merasakan hari baru anugerah Tuhan. Ketika nafas hidup boleh kami rasakan, kami boleh ada dalam penyertaan Tuhan, maka kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi kami di pagi hari ini dimanapun kami berada, sehingga firman kebenaran-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan kami, firman yang telah menjadi manusia. Amin. Bagian Alkitab yang menjadi sumber perenungan kita di pagi hari ini terdapat di dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Keluaran pasal 13 ayatnya yang ke-21 hingga ayat 22. Demikian bunyinya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Sahabat Tualaga yang diberkati oleh Tuhan, ada sepotong syair lagu rohani yang berkata, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Benar kata pujian ini, kehadiran Tuhan sungguh berarti dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan bangsa Israel punya pengalaman yang luar biasa mengenai kehadiran Tuhan seperti yang sudah kita baca dalam bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita di saat ini. Dalam bacaan ini, tiang awan itu menutupi kemah suci. Tiang awan di sini menjadi petunjuk tentang waktu umat harus melanjutkan perjalanan dan saat mereka harus berkemah. Ada kalanya lama, kadang juga hanya sebentar. Dari malam dan sampai pagi, tiang awan terangkat, pertanda umat harus berangkat. Ada 2 hari atau sebulan atau lebih lama. Jika waktunya lama, tiang awan terangkat, maka umat memelihara kewajiban mereka kepada Tuhan sesuai titah Tuhan melalui Musa. Sungguh suatu pengalaman yang tiada duanya dialami oleh umat Israel. Indahnya keintiman bersama dengan Tuhan ketika Tuhan secara langsung menuntun mereka dalam tiang awan dan tiang api. Sahabat Tualaga yang diberkati, kisah ini merupakan jaminan Tuhan untuk bangsa Israel dalam menempuh perjalanan mereka. Mengapa tiang awan itu di siang hari dan tiang api pada malam hari? Sebab daerah padang gurun jika di siang hari udaranya sangat panas, karena panas terik matahari. Tuhan memberi tiang awan untuk menudungi mereka sehingga umat menikmati kesejukan. Mereka tidak mati binasa karena panas terik yang menyengat. Sebaliknya di malam hari, daerah padang gurun yang kurang pepohonan udaranya sangat dingin, maka tiang awan berubah menjadi tiang api. Hal ini dilakukan untuk memberi kehangatan bagi umat Israel sehingga mereka tidak mati karena kedinginan. Peristiwa ini sungguh ajaib, dan Tuhan itu memang ajaib. Dengan caranya ia memelihara umat kepunyaannya, sekalipun terkadang tidak pernah terlintas dan tidak pernah dipahami pada saat itu.
Kesejukan dan kehangatan diberikan silih berganti untuk membuktikan kehadirannya di tengah-tengah umatnya. Kehadiran awan menjadi petunjuk Tuhan bagaimana umat bisa mengetahui kehendaknya. Kehadiran Tuhan memberi ketenangan dan kedamaian. Kehadiran Tuhan memberi arah dan tuntunan bagi jalan kehidupan bangsa miliknya. Kehadirannya juga seakan mengajukan tuntutan kepada mereka agar mereka melakukan kewajiban bagi Tuhan. Sahabat Walaga yang diberkati, di era modern ini, tiang awan dan tiang api tidak bisa lagi kita lihat dan sudah tidak ada lagi. Tetapi oleh karena kasih Tuhan, tiang awan dan tiang api diganti dengan janji penyertaan Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kehadiran Tuhan dapat kita alami kapan saja. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita bersaat teduh, di mana isi firman Tuhan kita baca secara teratur, kita bersaat teduh datang berdoa dan menyembah Dia. Terjalin keakraban dan keintiman dengan Tuhan. Dengan demikian kita merasakan bagaimana kehadiran Tuhan itu sungguh sempurna. Bagaimana kehadiran Tuhan itu sungguh nyata di dalam hidup kita. Mari kita menjalin keakraban dengan Tuhan. Yakinkan diri kita, pasti kita akan mengalami dan menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami sungguh meyakini bahwa Engkau telah menuntun kami untuk membaca serta merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah firman yang hari ini boleh kami renungkan akan menuntun perjalanan hidup kami, sehingga kami pun boleh mewartakan Injil dalam setiap tindakan kami di tengah kehidupan yang kami jalani. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin.